Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Bertemu dengan Kurikulum Merdeka yang mencari tahu mengapa kurikulum perlu berubah, seperti apa dan karena apa. Mari kita cari tahu jawabannya. Saya Mer Latifah akan membahas bersama Bapak Ibu guru yang hebat untuk menemukan jawabannya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan bertanya, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Adapun peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sedangkan fungsinya adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler ada 4 komponen, yaitu tujuan, konten, metode, serta evaluasi. Nah, sekarang apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum berubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada zamannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Contohnya saja, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja, dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, serta menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Inilah sebabnya mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian Bapak Ibu guru yang hebat, semoga menambah inspirasi serta menambah wawasan kita semua. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.